pagi adik-adik, sampai ketemu lagi kita pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk ibadah. Adik-adik udah cakep semua nih, udah siap ya? Wih, keren semua. Tapi ngomong-ngomong, Tante Tira sama siapa ya hari ini ya? Pengen tahu kan sama siapa? Panggil ya, kita panggil satu-satu. Siapa dulu ya? Kita kenalan sama yang main musik dulu ya. Om Farol, mana ya Om Farol ya? Om Farol, ini dia Om Farol. Oke. Om Farol yang akan nemenin kita sampai selesai dan guru sekolah minggunya. Om Ramses, mana Om Ramses? Om Ramses, dia datang. Kangen ya? Gimana Om, sehat? Sehat. Puji Tuhan. Selain Om Ramses, siapa lagi Om yang nemenin pagi Oh iya, ini? masih ada yang cantik-cantik. Wow. Yang cantik-cantik. Tante Bonita. Tante Bonita. Ini dia Tante Bonita. Halo. Siapa lagi Tante Bonita? Aku agak lupa, bentar. Siapa Satu ya? lagi ada. Panggil nggak ya, Tan? Iya, yang cantik juga, orang Cantik ya? Iya. Panggil Berarti dipanggil. Cantik sekali. Dipanggil nggak? Kalau cantik nggak usah dipanggil, dia masih sendiri. Oh gitu, baru sendiri ya? Tuh, kan? Ya adik-adik, kita berempat akan menemani adik-adik di minggu pagi ini. Semangat semua ya. Ya. Dengan semangat kita mau angkat satu pujian sama-sama. Hari ini itu hari yang luar biasa untuk memuji Tuhan. It's a great day to praise the Lord. Sama-sama semuanya. Semangat ya. Ternyata semuanya semangat. Om dan tantenya juga semangat. Walaupun ya. panas. Ya, kita awali ibadah kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu hari ini kami semua bersuka cita memuji Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat nggak? Asik. Harus dong ya, coba lihat Tante. Semangat ya, Laskar Kristus. Nah, kita kalau biar lebih semangat lagi nih ya, baru satu lagu masa udah pada dudukan, nggak mungkin, nggak enak ya. Kita biar semangatin lagi, kita mau nyanyi sama-sama lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Oke? Jangan lupa gayanya. Mana
tapi kayaknya masih belum semangat. Gimana ya? Masih pada ngantuk ya Om? Om ngantuk juga enggak? Om, enggak ya, kita harus semangat ya. Nah sekarang kita mau semangatin lagi nih. Kita mau saja gerakin badannya dulu deh, gerakin dulu. Biar pada enggak ngantuk. Oke. Sekarang kita mau angkat pujian lagi, kita menyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bisa ya? Kita belajar sama-sama. Oke adik-adik, kita sama-sama membaca hukum Tuhan. Sama-sama ya, semua ikut berdiri, ikut sungguh-sungguh. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke Dedek, kita mau menyanyi dengan lagu Allahku Besar. Bisa kan? Pasti bisa lah. Kalau nggak bisa keterlaluan. Oke, musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya 2 kali, dilipat yang rapi, nanti titip ke mama papanya untuk dikasih ke gereja. Oke, udah siap ya adik-adik? Jangan dikual-kual, dilipat yang rapi. Sudah siap? Kita mau sambil memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan Yesus boleh berkati persembahan ini supaya dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya Tuhan juga boleh berkati para majelis yang boleh mengelola persembahan ini supaya dapat berguna dan menyenangkan hati Tuhan dan dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Adian. Udah siap ya? Adik-adik boleh siapkan hatinya, boleh siapkan telinganya supaya mendengarkan dengan baik. Kemudian disiapkan Alkitabnya. Kalau nanti mau baca Alkitab, ada ayat dari Tante Adian. Sambil menyambut firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Kita Bagi. Selamat pagi adik-adik. Wah, Tante lihat semuanya pada bersukacita nih. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau satu dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, dan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan, berkati hamba yang akan membawakan firman-Mu, urapi dengan darah-Mu yang kudus. Berkati juga buat adik-adik kami Tuhan yang berada di rumah, biar Engkau tetap menjaga dan memelihara mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir tengah-tengah kami. Bersabda bagi kami semua Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Tante Dian tanya, kita nih sudah berapa minggu yang lalu ceritanya tentang raja siapa ya? Betul, Raja Salomo. Raja Salomo yang mulai diangkat menjadi raja, kemudian diberi hikmat ketika memutuskan ada seorang bayi yang diperebutkan oleh 2 orang ibu. Sampai akhirnya minggu kemarin Tante Rili cerita bagaimana adik-adik Raja Salomo di akhir hidupnya dia tidak setia kepada Tuhan. Tapi dia lebih memilih kepada istrinya. Minggu ini Tante Adian juga akan bercerita tentang seorang raja juga adik-adik. Bukan Salomo. Sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. Ya, dibacanya nanti, sekarang dengerin Tante Adian. Nah adik-adik, di dalam 2 Raja-Raja ini tadi siapa ya? Ada 1 orang nama adik-adik di situ. Siapa? Yoas, betul adik-adik. Yoas waktu itu di Alkitab dituliskan masih berumur 7 tahun. Coba adik-adik, 7 tahun masih kecil, mungkin masih kelas 1, kelas 2 SD adik-adik ya. Nah adik-adik, 7 tahun Yoas sudah diangkat menjadi seorang
Raja, coba adik-adik bayangkan, 7 tahun. Gimana tuh adik-adik? Kalau umur 7 tahun itu lagi enak-enaknya main handphone, main bola, main lari-larian. Tapi tidak dengan Yoas. Yoas menjadi raja adik-adik. Tapi Yoas tetap bersukacita. Kenapa adik-adik? Karena Yoas tidak sendiri. Yoas itu menjadi raja yang baik, raja yang bijak, raja yang takut sama Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Yoas dibimbing oleh Imam Yoyada adik-adik. Si Yoas selalu dibimbing, disertai oleh Tuhan melalui Imam Yoyada adik-adik. Nah, ketika Yoas sudah diangkat menjadi raja, dia berjalan adik-adik di kerajaannya. Tiba-tiba adik-adik, dia berhenti. Hah? Kok bangunan itu sepertinya sudah rusak? Sudah hancur? Terus dia berdiri adik-adik di tempat bangunan itu. Dia lihat bangunannya itu adik-adik. Wah, ini mah rumah Tuhan. Kok gentengnya bocor? Pintu-pintunya sudah pada copot. Temboknya sudah pada hancur adik-adik. Terus adik-adik, karena Yoas sangat mengasihi Tuhan, dia rindu supaya rumah Tuhan ini diperbaiki. Kemudian dia kembali ke istana. Nah, di istana dipanggil para imam-imam. Yoas bilang, aduh gimana sih imam-imam ini? Ini kan rumah Tuhan, harusnya kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Tapi kok dibiarkan sampai mau hancur, mau roboh seperti ini? Gimana orang mau beribadah? Bilang gitu kan adik-adik. Terus akhirnya adik-adik, baik raja katanya kan. Nah adik-adik, si Yoas ini dia rindu supaya rumah Tuhan ini berdiri dengan kokoh, berdiri dengan baik dan bagus kan tadi adik-adik. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 23 tahun. Lama gak adik-adik? Lama sekali 23 tahun. Imam-imam ini tidak juga memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Pas Yoas tahu, pas dilihat lagi, loh kenapa ini belum dibangun-bangun? Kenapa ini tidak diperbaiki? Gimana sih kerjaan para imam ini? Panggil lagi adik-adik para imam-imam itu dengan Imam Yoyada. Aduh gimana sih imam-imam? Katanya mau memperbaiki. Kok sampai 23 tahun belum ada yang diperbaiki sama sekali? Gitu kan. Terus kata Yoas bilang gini, ya udah sekarang saya mengambil keputusan. Saya akan bentuk tim untuk membangun rumah Tuhan supaya diperbaiki. Nah uangnya itu adik-adik dari hasil persembahan umat Tuhan yang beribadah. Terus kata imam, baiklah kalau memang itu keputusan raja kami dukung. Nah, tidak ketinggalan Imam Yoyada juga membuat kotak persembahan adik-adik. Sudah adik-adik. Terus Yoas memanggil tukang batu, tukang bangunan, tukang ngecat, dipanggil. Nih, tolong ya nanti perbaiki ya rumah Tuhan ini ya supaya menjadi bagus, supaya menjadi baik. Terus, oh baik Tuanku Raja. Nah, adik-adik, seiring dengan waktu, akhirnya rumah Tuhan ini berdiri dengan kokoh. Sudah baik kembali adik-adik, menjadi bangunan yang sangat kuat. Nah itu cerita kita untuk minggu ini. Nah Tante gimana untuk kesimpulannya? Kesimpulannya ada 2 adik-adik. Yang pertama, Raja Yoas karena dia sangat menghormati Tuhan Allah, dia sangat mencintai Tuhan Allah, dia ingin rumah Tuhan itu menjadi tempat ibadah yang nyaman. Tidak rusak, tidak bocor. Akhirnya dia merenovasi atau memperbaiki rumah Tuhan. Nah adik-adik juga begitu. Walaupun kita tidak beribadah di gereja saat ini, kita belum tatap muka. Nah nanti kalau sudah virus coronanya sudah hilang, terus kita berkumpul lagi, adik-adik juga bisa seperti Yoas untuk menjaga dan memelihara gereja kita. Caranya gimana Tante? Caranya adik-adik tidak boleh coret-coret tembok-tembok. Kemudian meja-meja jangan dicoret-coret. Apalagi buang sampah pada tempatnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, seperti Raja Yoas yang dari umur 7 tahun sudah menjadi raja,
Tapi karena penyertaan Tuhan melalui Imam Yoyada, adik-adik juga bisa. Melalui siapa adik-adik? Kita dibimbing sama orang tua kita, sama guru-guru kita, sama kakak-kakak kita. Kita dibimbing oleh Tuhan melalui mereka. Kita belajar untuk lebih patuh, lebih taat, lebih mendengarkan akan ajaran mereka adik-adik. Percaya adik-adik, kalau adik-adik patuh sama kedua orang tua, terlebih kepada Tuhan, masa depan adik-adik pasti hebat. Amin adik-adik? Amin ya. Sekarang kita mau akhiri firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita mau satu dalam doa, kita mau berdoa. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengajarkan kami seperti Raja Yoas Tuhan yang begitu mencintai Engkau Tuhan, begitu menghargai Engkau Tuhan. Ajar kami juga Tuhan Yesus menjadi anak yang baik, anak yang ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan kedua orang tua kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk selalu setia kepadamu. Ajar kami Tuhan seperti Yoas Tuhan yang selalu akan dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik udah dengar tadi cerita Tante Adian ya, bagaimana Raja Yoas dipakai Tuhan dari dia masih kecil. Dari seumur adik-adik ini, ya kita mau belajar dari Raja Yoas, walaupun masih kecil, mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian bersama-sama sebagai respon, Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau doa syafaat, kita satu dalam doa, tutup matanya, kita lipat tangan. Yuk, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, sungguh besar kasih-Mu Bapa atas kehidupan kami, sehingga Engkau masih terus menyertai setiap langkah hidup kami sampai saat ini Tuhan. Itu karena kasih, karena anugerah dan pemeliharaan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Kau mengajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, untuk kami tetap setia sampai akhir hayat kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami Tuhan, yang mungkin saat ini di rumah ada yang sedang sakit Bapa, ataupun sedang merasakan kegelisahan atau apapun Tuhan. Biarlah Bapa Engkau saja yang menjadi dokter Bapa, tabib bagi adik-adik kami Tuhan, oleh kuasa darah-Mu yang kudus Bapa, oleh bilur-bilur-Mu.
Kau akan sembuhkan adik-adik kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan tinggalkan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat pendidikan adik-adik kami Tuhan. Kau mau berkati mereka Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini Tuhan, biarlah Kau mau berkati adik-adik kami Tuhan. Dengan kesehatan, dengan kepintaran Tuhan. Kau berkati masa depannya menjadi masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami. Berkatilah gereja kami Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan dan juga wakilnya Bapak, serta para pejabat Tuhan sampai ke tingkat RT. Engkau mau pakai mereka Tuhan. Kau mau urapi dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berikan hikmat di dalam memerintah akan negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat virus corona Tuhan yang saat ini terus ada di negeri kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kami Tuhan. Ajar kami untuk semakin setia Tuhan, untuk lebih tekun lagi kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk guru-guru juga sekolah minggu. Kau berikan kami kesehatan Tuhan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami tetap setia melayani Engkau Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kau jawab Tuhan Yesus turut dengan kehendak-Mu. Adik-adik terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dari awal sampai akhir, Tante dan Om percaya adik-adik semua melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Dalam masa pandemi ini, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Ikuti setiap protokol yang ada ya adik-adik ya. Om dan Tante nggak akan bosan ngingetin adik-adik untuk terus menjaga kesehatan. Dengan cara, jangan lupa untuk selalu makan buah dan sayur yang banyak ya adik-adik, supaya vitamin tubuhnya terpenuhi. Dan jangan lupa sekali lagi air putih yang banyak dan juga vitamin. Ya, adik-adik, di samping itu kita jangan lupa olahraga dan berjemur. Adik-adik, jangan lupa juga kalau mau melakukan sesuatu dan sesudah melakukan aktivitas, adik-adik jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jangan lupa juga kalau misalnya harus banget terus keluar rumah, pakai masker dengan baik dan benar. Jangan ditaruh di dagu, jangan dikalungin di leher atau pakai face shield juga bisa. Om Tante Guru Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.